Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, guru-guru kita, para kiai, alim ulama yang hadir bersama kita, kita doakan semoga diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, istiqomah di dalam dinasri dinilah untuk mendakwahkan agama Allah. DKM Masjid Raya beserta pengurusnya, kita doakan juga semoga selalu diberikan sehat walafiat, istiqomah untuk menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, istiqomah, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita, semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita sejak dari malam hingga pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, pelajaran kita sampai kepada sholatul istisqa atau disebut al-istisqa, artinya minta kepada Allah agar diberikan turun hujan. Pelaksanaan istisqa ini ada 3 macam. Yang pertama, istisqa minta kepada Allah agar diberikan turun hujan, yaitu yang pertama bisa dilakukan tanpa melaksanakan sholat sunnahnya, tapi mengisi setiap ba'da sholatil maktubah itu dimasukkan satu doa yang terkait minta agar Allah menurunkan hujan. Jadi berdoa dengan doa, kemudian doanya dilaksanakan ba'da sholatil maktubah. Karena sholatil maktubah ini merupakan, ba'da sholatil maktubah adalah waktu doa mustajabah, yaitu waktu yang sangat luar biasa nilainya ketika kita gunakan untuk berdoa memohon kepada Allah. Nabi banyak berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan meninggalkan doa yang dilaksanakan ba'da sholatil maktubah. Kemudian yang kedua, bisa dilaksanakan istisqa ini adalah fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat bisa dilaksanakan doa, yaitu di dalam sholat. Jadi seperti dikenal dengan sebutan kunut nazilah. Kunut nazilah itu doa yang ditaruh di dalam pelaksanaan sholatil maktubah ketika ada beberapa peristiwa yang menimpa kepada umat Islam. Ada umat Islam dalam kehidupan mereka tidak aman, mendapatkan ujian-ujian, gangguan-gangguan dari di luar Islam,
maka kita sebagai umat Islam yang lainnya yang diberikan aman, hendaknya kita selalu membaca doa kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita itu. Dan kunut nazilah juga bisa dijadikan alat untuk kita minta diturunkan hujan atau disebutkan istisqa. Jadi bisa dilaksanakan di dalam sholat, yakni pada saat hari Jumat itu kita adakan satu doa yang terkait minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kemudian di dalam syariah sunnah yang namanya istisqa itu dianjurkan pelaksanaan sholatnya adalah fil midan. Fil midan artinya di tanah lapang atau di lapangan yang terbuka. Ulama banyak memberikan satu himbauan, hanya 3 masjid yang dianjurkan sunnahnya ditetapkan di dalam masjid. Selebihnya adalah sunnah fil maidan. Karena zaman dulu Rasulullah juga pernah melaksanakannya fil maidan. Yang dianjurkan tetap di dalam masjid adalah 3 masjid yang agung. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Itu hendaknya tetap dilaksanakan di dalam masjid yang agung karena nilai fadhailnya sangat luar biasa. Kalau dalam ungkapan hadis, salat di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000 kali dibanding masjid-masjid yang lainnya. Maka ketika di Masjidil Haram dilaksanakannya yang paling tepat, paling bagus tetap di masjid. Dulu alhamdulillah kita pernah mengalami mendapatkan sholat istisqa di Masjidil Haram, yaitu diambilnya adalah setelah waktu duha itu masuk, kemudian langsung dilaksanakan sholatul istisqa. Kemudian yang kedua, fi Masjidin Nabawi. Di Masjid Nabawi juga dianjurkan pelaksanaannya fil masjid, yang nilainya adalah ibadah di dalam Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yang di hadis Rasul menyatakan adalah 500 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Selebihnya selain 3 tersebut dianjurkan sholatul istisqa fil maidan, yaitu di dalam tempat terbuka ataupun di sebuah tanah lapangan. Hadis yang memberikan anjuran tentang pelaksanaan sholatul istisqa. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqala kharajan nabi mutawaddian mutabaddilan mutakhasyian mutafassilan mutadarrian fa shalla raq'ataini kama yusalli fil 'id. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk melaksanakan sholatul istisqa dinyatakan adalah mutawaddian, begitu tawadhu, dalam jalannya itu penuh dengan tampilan orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Kemudian juga disebutkan mutabaddilan, dengan menggunakan pakaian yang sederhana. Mutabaddil menggunakan pakaian yang sederhana. Ada yang diperintahkan oleh Nabi kita di saat ibadah itu menggunakan pakaian yang ajmal, yang bagus, seperti pelaksanaan sholat Idul Adha wa Idul Fitri wa sholatil Jum'ah. Itu hendaknya kita adalah menggunakan pakaian ajmal. Ajmal artinya pakaian yang terbaik yang kita punya, gunakan untuk melaksanakan sholat bersamaan yaumul furuh was suruh, di mana hari itu hari kebahagiaan. Idul Fitri, Idul Adha hari kebahagiaan bagi umat Islam, disebut Aid, dianjurkan pakaiannya ajmal. Kemudian hari Jumat juga
Anjurkan untuk pakaian ajmal, hari bahagia bagi umat Islam, untuk tunjukkan secara zahir dan batin, laksanain ibadah-ibadahnya, kemudian tampilannya dengan tampilan yang bagus, mempunyai pakaian yang bagus, untuk ngungkapin rasa bahagia atas nikmat-nikmat Allah. Pun dalam sholat 5 waktu, hendaknya kita adalah menggunakan pakaian ajmal. Pernah dalam satu riwayat hadirin, ada orang sholat 5 waktu nih, sholatil maktubah di zaman Nabi. Dia menggunakan pakaiannya bagus. Kalau di sana kebiasaannya pakai gamis ataupun jubah, lah bagus, dan jubahnya itu bagus, ya, barang yang sangat bagus, pakaian itu yang mahal, ghaliyah. Terus pecinya bagus. Dia menggunakan minyak wanginya yang bagus. Ketika dia masuk dari pintu ke pintu, masuk ke dalam masjid, orang yang dilewati ini tuh aromanya wangi masih semerbak, sampai dia posisi berada di masjid, aromanya kemana-mana, wangi sekali. Ada orang yang menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, hal huwa, apakah dia ini ria'un, orang yang ria', au ikhlasun, atau orang yang ikhlas karena Allah. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang keberadaan seorang laki-laki yang pakaiannya bagus, aroma wanginya bagus, bahkan dinilai sampai sandalnya pun sandal yang bagus, jawabannya begitu indah dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah. Allah cinta dengan keindahan-keindahan, terutama yang ditampilkan oleh umat Islam. Maka semua dari tampilan-tampilan yang indah, dari tampilan pakaian yang indah disukai oleh Allah. Ucapan-ucapannya yang baik-baik disukai oleh Allah. Tindakannya yang baik-baik disukai oleh Allah. Bahkan di dalam suratul Kahfi, termasuk yang disyariatkan untuk sarana dan prasarana liqah, bertemunya orang mukmin dengan Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal sholih. Amal-amal sholih yang di dalam amal itu tidak ada unsur kesyirikan, hanya ada nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ketika datang kepada sholat istisqa, beliau sangatlah dengan tampilan yang sangat sederhana, penuh tawadhu, takhasyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaifiyah sholat istisqa itu disamakan seperti kaifiyahnya sholat Id. Jadi disamakan dengan pelaksanaan sholat Id. Pelaksanaan sholat Id kita sudah berkali-kali melaksanakan, yaitu ketika sholat Id sebelum waktu sholat tiba, umat Islam menantikan waktu sholat dengan banyak-banyak mengumandangkan kalimatut takbir, tahmid, wa tahlil. Tapi ketika pelaksanaan sholatul istisqa, kita tidak mengumandangkan kalimatut takbir, tahmid, tapi yang dianjurkan bikasratil istighfar, dengan banyaknya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam salat istisqa yang dianjurkan adalah membaca istighfar? Di antara ujian yang Allah datangkan dengan kondisi kekeringan, sulit dalam air, kemudian lama tidak mendapatkan air hujan, sabab musabab itu merupakan teguran sababiah kita banyak melakukan maksiat. Apa maksiat yang banyak dilakukan? Di antaranya adalah mani'uz zakah,
yaitu banyak orang yang meninggalkan tidak menunaikan ibadah zakat. Kemudian ada juga dosa-dosa yang menjadikan asbab sulit untuk mendapatkan air itu, diantaranya adalah yaitu mutaffifin, orang-orang yang di dalam usaha muamalahnya banyak curang, yaitu banyak boleh dikatakan melakukan dalam jual beli tidak baik. Kemudian kayak di negeri kita ini banyak munculnya orang-orang yang melakukan korupsi, ini bisa menjadikan asbab ditegur sama Allah dengan nantinya adalah ya sulitnya untuk mendapatkan air. Jadi anjuran-anjuran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai pengantar untuk pelaksanaan sholatul istisqa. Bahkan seorang imam, kalau di kita yang mau melaksanakan ini biasanya secara tertib itu adalah dari anjuran yang pertama memberikan dari mungkin majelis ulama. Majelis ulama yang memberikan instruksi untuk melaksanakan sholatul istisqa. Dianjurkan apa? Dianjurkan untuk puasa. Ya. Kalau imam memberikan amar puasa, walaupun seperti itu puasa sunnah, kita hendaknya untuk ittiba. Satu misal diberikan iklan bahwa insya Allah nanti di hari Ahad, umpamanya pelaksana di hari Ahad akan melaksanakan sholatul istisqa, nanti dianjurkan dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu dalam kondisi puasa. Ya. Ada yang memberikan satu gambaran yang dianjurkan puasa 3 harinya. Hari keempatnya pas pelaksanaan itu tanpa puasa. Jadi berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa, kemudian di hari Ahadnya pas pelaksanaan tidak puasa. Tapi ada yang menganjurkan tetap puasa. Pelaksanaan sholatnya yaitu seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bahkan kalau bisa adalah lebih siang, ya, lebih siang. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kita semua jam 6 atau jam 5 setelah sholat subuh sudah banyak mempersiapkan untuk berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau sholat istisqa agak lebih siang sedikit, kemudian berkumpul fil medan. Selama berkumpul itu bikasratil istighfar, dengan banyak membaca istighfar. Istighfarnya bebas, boleh dengan menggunakan astaghfirullahaladzim, boleh juga menggunakan yang biasa bitaghoni yang menggunakan pakai lagu itu, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jadi seraya menunggu jamaah kumpul, istighfar itu yang terus menerus dibaca. Dulu di masa kecil kami pernah melaksanakan sholat istisqa. Kemudian ketepatan dulu ayah saya yang memimpin, ya, itu di lapangan dekat rumah gitu. Beliau yang menggunakan istighfarnya, yang istighfar yang biasa dibaca di dalam istighosah itu. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Itu ketika dibaca itu Pak, orang selapangan berderai air mata, menyadari dari segala macam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama ini. Ada yang terasa banyak dosa kepada orang tua, ada yang merasakan bahwa dia banyak mendolimi kepada saudara-saudaranya. Ini semua yang nantinya menjadikan asbab mudahnya dari doa-doa itu akan mustajabah.
Ketika kita tolak bisukya, minta diturunkan hujan, akan mudah untuk mendapatkannya. Jadi itu kaifiyah salat istisqa. Jadi persis dalam pelaksanaan salatnya seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi takbir yang pertama di dalam rakaat yang pertama adalah dengan takbir 7 kali, kemudian yang kedua nanti adalah dengan takbir 5 kali. Kaifiyahnya sama dalam pelaksanaan dalam sholat Id. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat syakan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qututal matari fa amara bi mimbarin fawadi'alahu bil musalli. Jadi Rasulullah pernah kedatangan beberapa orang memberikan satu penjelasan, ya Rasulullah, kondisinya begitu sulit kita untuk mendapatkan air, sudah lama tidak turun hujan. Maka Rasulullah lah memberikan bimbingan, berkumpul kita untuk memohon kepada Allah dengan sholatul istisqa. Kemudian diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa wa'adan nas yauman yakhruju fi fa kharaja hina bada'a sahibus sams wa waqa'a 'alal minbari fa kabbara wa hamidallah summa qala innakum syakautum jab'i tiyarikum faqad amarakumullah an tad'u. Nabi menyatakan di dalam mimbar itu bahwa kalian semua mengadu bahwa sekarang sulit mendapatkan air. Jadi walaupun kondisi di Mekah Madinah sana kita lihat di sana jarang hujan, tapi keberkahan air itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka mereka mengalami ketika mata air terus berkurang, tetesan hujan enggak kunjung tiba, maka mereka datangi Nabi untuk minta nasihat, bimbingan, doa dari Nabi. Kemudian perintahnya Nabi Muhammad, kita nanti akan kumpul di hari sekian, kemudian kita akan melaksanakan sholat istisqa, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum summa qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan satu bimbingan di dalam pelaksanaannya itu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika kita melaksanakan sholatul istisqa, seusai sholat itu dianjurkan untuk melaksanakan khutbah. Melaksanakan khutbah sebagaimana lazimnya khutbah di dalam pelaksanaan sholat Id. Kalau khutbah di dalam sholat Id yaitu mengucapkan kalimat takbir, kemudian yang pertama adalah 9 kali, kemudian yang kedua adalah 7 kali. Jadi pelaksanaan sholat istisqa itu persis dengan pelaksanaan sholat Id. Sama di dalam pelaksanaan sholat, yang di sela-sela khutbah, di sela-sela sholat itu membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tepat yang sempurnanya hadirin dalam sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian dalam pelaksanaan sholat istisqa kita takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doaul iftitah lebih dulu. Jadi membaca doa iftitah lebih dulu. Doa iftitah sudah berkali-kali kita terangin. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira, ada yang menggunakan Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ada juga orang membaca Allahu Akbar Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Juga ada lagi Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian ada lagi yang kelima Allahu Akbar Allahumma rabba Jibril wa Mikail.
Setelah selesai doaul iftitah, baru masuk kepada takbir yang dihukumi sunnah itu tadi. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian sampai 7 kali terus membaca suratul Fatihah. Itu kaifiyah dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian dalam sholatul istisqa. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan khutbah ini ada beberapa kaifiyah yang berbeda. Jadi ada nilai tambah saja di dalam pelaksanaan sholat istisqa dengan pelaksanaan sholat id. Kemudian kalau sholat id, anjuran dari Nabi ayat wa ilallahi mustaqbilal alal jamaah. Jadi ketika dalam sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, di dalam doanya tersebut ditetapkan untuk tetap menghadap kepada jamaah. Tapi kalau sholat istisqa, ini doanya dibagi 2. Ada doa yang dianjurkan untuk mustaqbilal kiblah. Jadi nanti waktu doa itu sang imam, sang khotib itu menghadap ke arah kiblat. Jadi misalnya ditaruh di awal ketika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an kulli sahabati ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka sang imam berbalik menghadap ke arah kiblat. Terus berdoa minta agar diturunkan hujan. Minta kepada Allah, terus kita coba untuk mengambil doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Di dalam kitab Bulughul Maram itu ada keterangan doa-doanya, perlu nanti diambil untuk dibaca dengan mustaqbilal kiblah. Kemudian nanti berbalik lagi. Kemudian ada lagi sunnah yang dianjurkan di dalam sholat istisqa itu ad-du'a bil isyarah. Doa dengan isyarah. Apa itu doa dengan isyarah? Yaitu tahwilur rida. Tahwilur rida. Rida itu ya seperti ini Pak. Jadi yang saya pakai ini namanya rida. Ya. Kalau ditaruh di kepala itu namanya imamah. Yang putar kepala namanya imamah. Yang dipakai di leher ini namanya rida. Lah rida ini disunahkan yang ujung kanan ini nanti dipindah ke kiri, kemudian yang kiri nanti pindah ke kanan. Itu sunnah. Dan memindah itu seraya di dalam hati seorang imam yang tahwilur rida, memindahkan ridanya itu niat di dalam hatinya mohon kepada Allah, ya Allah berikan perubahan dari musim yang kering ini menjadi musim yang hujan. Sebagaimana aku memindahkan rida ini dari yang kanan di arah yang kiri. Minta dirubah seperti yang tadinya di kanan ada di kiri, yang tadinya musim kering menjadi musim hujan. Itu namanya adalah doa bil isyarah. Isyarah dengan sesuatu yang dipindahkan ke kanan ke kiri. Bahkan ada yang mengatakan ke kanan, yang ke kiri, kemudian yang bawah dengan yang atas. Itu dalam aturan yang diajarkan Nabi, dan itu hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mengawali doa di dalam sholatul istisqa atau khutbatul istisqa, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illa yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnul fuqara anzil alaina ghaisu. Ini diantaranya yang dicontohkan Nabi ketika beliau
melaksanakan sholatul istisqa, doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulainya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Beliaulah Allah zat yang Rahman dan Rahim, zat yang menguasai ya akhirat nanti. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau zat yang menghendaki segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma ya Allah, anta engkau ya Allah, Allahu Allah, wa la ilaha tidak ada Tuhan illa anta. Anta al-ghani, engkau zat yang maha kaya. Kemudian antal ghani wa nahnul fuqara, dan kami semua hamba-hambamu ini adalah orang fakir. Anzil alaina, turunkan kepada kami ya Allah al-ghais, yaitu tetesan air hujan. Waja'al, dan jadikan ma anzalta alaina quwwatan, jadikanlah tetesan air hujan itu menjadi kekuatan. Summa rafa'a yadaini falam yazal hatta ruya bayadu ibtaihi, sampai Nabi Muhammad ketika minta itu tangannya tinggi sekali hadirin, sampai boleh dikata kalau seandainya tidak menggunakan baju, ibta itu adalah ya ketiaknya sampai kelihatan karena tinggi doanya. Maka dari adab ini, ketika kita punya doa, punya keinginan permohonan kepada Allah yang muhimmah, yang sangat penting, boleh kita mengambil contoh seperti Nabi, yaitu ketika doa mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi dengan harapan agar apa yang kita minta itu lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaifiyah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mintanya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disunahkan nantinya kalau sekiranya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatul istisqa atau doaul istisqa dikabulkan, maka saat kita diturunkan hujan, kita disuruh turun untuk menikmati ya tetesan hujan itu, agar kita ikut hujan-hujanan itu untuk menikmati apa yang telah Allah berikan. Itu contoh di dalam apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaksanaan sholatul istisqa dianjurkan bagi kita sebagai umat Islam untuk minta taqarrub kepada Allah kalau sekiranya terjadi dalam kondisi kekeringan. Sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di kita ini kayaknya ya diberikan keberkahan terus oleh Allah, airnya mencukupi, kemudian tidak terjadi kekeringan. Tapi kita sebagai umat Islam harus mengerti kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah-masalah tersebut, kaifiyahnya seperti itu yang dicontohkan Nabi. Jadi bukan seperti banyak dilakukan di masa lalu ketika tidak ada hujan kemudian mengadakan persembahan-persembahan, itu sebuah larangan dari Islam. Yang terjadi itu adalah ada banyak dosa, ada maksiat yang dilakukan oleh umat Islam, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran dengan sulitnya air. Saat itu kita dianjurkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk minta agar diberikan tetesan air hujan dalam pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan sholat tersebut di dalam qiraatus surah seperti biasa ya, membaca surat Al-A'la ataupun Al-Ghasyiyah di dalam pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Bahkan dianjurkan lagi di keterangan yang lain, kita boleh untuk membawa hewan-hewan ternak kita. Artinya apa? Hakikatnya hewan-hewan itu juga dia bisa bertasbih, bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hakikatnya semua yang Allah ciptaan di bumi di langit itu bisa bertasbih. Kemudian kalau kita dibawa fil medan di dalam sebuah tempat tanah lapang, nanti tinggal kita memberikan persiapan yang membawa ya hewan-hewan ternaknya nanti ditaruhnya di situ. Ini adalah untuk sarana prasarana atau syariat di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat istisqa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ini yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin ada yang perlu disampaikan, fadhol.